mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun acara pada hari ini yaitu elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Nah, hari ini saya akan mensosialisasikan yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, adapun kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah pertama pembukaan, kedua kompetensi yang diharapkan atau capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, topik diseminasi dan refleksi. Nah, kompetensi yang diharapkan pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum atau capaian umum diseminasi pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam berintegrasi dengan murid. Kemudian topik pembahasan pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi, segitiga restitusi. Kemudian yang kita bahas pertama yaitu topik 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kan ada 2. Pertama, stimulus, respon, kemudian teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah stimulus respon. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, terkontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang pengertian disiplin. Nah, apakah makna disiplin atau makna disiplin? Nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, kemudian yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian tiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sekarang nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Contohnya pertanyaan pemantik, apa itu motivasi? Nah, contohnya peristiwa. Misalnya Bapak Ibu berangkat ke sekolah tepat waktu, memang benar-benar atas dasar dorongan dari diri sendiri atau ASN yang harus taat terhadap aturan atau perintah, atau karena ingin dipuji oleh kepala sekolah atau ingin mendapat penghargaan. Nah, ini dari Diane Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline. Nah, itu ada 2 motivasi perilaku manusia, ada 3 menurut dari Diane Gosen. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian nomor 2 itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah faktor internal, faktor dari dalam. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu adalah faktor eksternal. Nah, sekarang jika ada murid yang melanggar aturan, sebaiknya diberi hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini contoh ya, contoh ada di sekolah. Tommy terlambat datang ke sekolah pada jam pelajaran matematika. Ini misalnya contohnya di kelas 5 atau di kelas 6. Bu Fauzia menyuruh Tommy lari keliling lapangan. Nah, hukuman atau konsekuensinya, kemudian Lilis tidak sengaja menyenggol tas bunga di meja guru hingga pecah. Pak Guru meminta Lilis mengganti dengan yang baru. Ini contoh ya. Menulis kata saya tidak terlambat lagi 10 kali saat ada murid terlambat. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertanyaan pemantik tadi, dia termasuk di hukuman atau termasuk di konsekuensi atau di restitusi. Nah, kita lihat di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak
atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat atau arah. Hukuman bersifat satu arah itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi surat terencana. Nah, ini yang kita terapkan di kelas. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendapat dari dosen. Kembali ke kelompok itu, misalnya dia kelas 5, berarti dia kembali ke kelas 5 dengan karakter yang lebih baik. Itu restitusi. Sekarang hukuman konsekuensi. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada contoh dari hukuman konsekuensi dan restitusi. Pertama, dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Al-Bukon 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini penghargaannya, dihukum oleh penghargaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan, itu ada berapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum dengan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi dari dalam diri. Kemudian restitusi. Nah, ini adalah pengertian dari restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Lasung Gosen. Chelsung Gosen. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Kemudian lagi restitusi fokus pada solusi. Nah, terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Ini yang disebut dengan kesepakatan. Kadang-kadang kesepakatan. Keyakinan.
Nah, itu dari keyakinan kelas kita sampaikan pada hari ini. Dan apa budaya positif pada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, dari ini pertanyaannya ini ada jawabannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, ini yang di jawabannya yang kita ikut. Mengapa keyakinan kelas? Ini contohnya ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya kita ambil ini kesimpulan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ini aturannya? Kemudian keyakinan kelas itu di sini kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kalau aturannya, mengapa harusnya kita memakai helm? Kemudian keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan. Kemudian nomor 2, contoh yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok? Pak Usman. Kemungkinan jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Itu keyakinan kelas. Contohnya. Nah, ini contohnya, contoh dari ini. Mari kita ingat kembali cerita dia tadi. Apakah yang menjadi motivasinya mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja kita perhatikan gambar ini, apa yang akan terjadi, mengambil dia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak ada yang mengetahui, tidak ada juga penghargaan yang dapat dari Allah. Bila tindakan ini contoh ya. Nah, sekarang peraturan kelas 5 contoh. Ini keyakinan kelas. Contoh membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali buku setelah digunakan. Kemudian ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan dan kenyamanan di kelas. Nah, nilai kebersihan atau kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan kelas. Ini membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali buku setelah digunakan. Kalau peraturan jangan membuang sampah pada tempatnya ya, itu bedanya. Kalau dia keyakinan kelas, ini peraturan kelas membuang sampah pada tempat, merapikan kembali buku setelah digunakan. Ya, keyakinan kelasnya adalah sebagai kebersihan dari ketiga ini, membuang sampah, merapikan buku setelah. Kenyamanannya, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Kemudian merapikan kembali buku setelah digunakan, melepaskan sepatu saat masuk kelas, termasuk kebersihannya dan kenyamanan, supaya tidak mengkotor itu kelas. Nah, itu kenyamanannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini contohnya. Nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Contoh tadi di peraturan tadi berarti membuang sampah berarti kesehatan. Nah, ini yang disebut keyakinan. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam atau motivasi seseorang intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Satu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Nah, contoh ini peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Tadi membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali buku setelah digunakan. Ini contoh dari keyakinan kelas ya. Kemudian tindakan makan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelasnya adalah setiap anggota kelas 5 perlu merasa nyaman saat belajar. Berarti ya, keyakinannya itu adalah merasa nyaman. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, ini yang kita perlu terapkan di dalam kelas. Cara membentuk keyakinan kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Berarti kalau misalnya di kelas 5, berarti semua kelas, semua siswa. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya, keyakinan kelas itu misalnya dia 25 siswa. Nah, kita sederhanakan. Misalnya dari 25 menjadi 10, kemudian kita sederhanakan dari 10 menjadi 5, dikerucutkan. Nah, kemudian ketiga, menggunakan kalimat positif. Ya, keyakinan setelah anak-anak menulis, kita sederhanakan, kemudian dari hasil tulisan anak-anak itu kita mencari mana yang kalimat yang positif itu yang kita ambil. Kemudian yang nomor 4, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tertentu. Ya, yang jelas apa yang anak-anak tulis itu diterapkan di misalnya di kelas 5, berarti diterapkan di kelas 5. Kemudian nomor 5, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Kemudian langkah-langkah persetujuan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, nah, pertama membuka ruang diskusi. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid. Ya, apa yang ditulis oleh anak-anak itu kita tulis di papan tulis atau kita pakai stick note ya, ditulis di stick note, kemudian ditempel di kertas besar atau di kertas plana, sehingga semua anggota kelas bisa melihat hasil yang mereka tulis. Kita menemukan kalimat negatif, malah dulu menjadi kalimat positif. Itu contoh mengerucutkan kata-kata ini apa dulu keyakinan kelas. Ya, kalimat negatif tidak memotong pembicaraan teman ya, tidak memotong pembicaraan teman. Nah, kalimat positif berarti contohnya ini misalnya anak-anak menulis tidak memotong pembicaraan teman. Nah, kalimat positifnya adalah menghargai yang berbicara. Nah, kemudian dari materi tadi yaitu keyakinan kelas bisa disimpulkan memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid.
Pembuatan keyakinan kelas perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Prosesnya akan membimbing murid untuk memberikan motivasi efektif, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai kebajikan. Dengan begitu motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Nah sekarang setelah materi tadi ini, apakah sudah siap mengganti peraturan di kelas menjadi keyakinan kelas? Bapak Ibu, apakah kita siap? Oke, siap. Nah sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, contoh ini ya, pertanyaan pemantik. Ibu Nopi guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati dan bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas. Doni berapa? Kelas 1. Salah satu murid di kelas 1, satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Nopi, apa yang akan Anda lakukan menurut anak? Kira-kira apa alasan yang melakukan ini? Kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi dan kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan itu meliputi kebutuhan untuk perasaan aman. Dalam kasus pemilihan, apabila jawaban ketika ditanya oleh dihambat adalah karena ia lapar dan orang tua tidak memberikan informasi. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh ibu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia di dunia, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan penguasaan, ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, dunia berkualitas adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yaitu bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian restitusi. Kelima, restitusi. Restitusi ada 5 posisi kontrol ya, restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman.
kemudian sebagai pemantau, kemudian manajer. Nah, dari 5 ini kita bisa bedakan, misalnya sebagai penghukum, guru berkata, contohnya ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini kata-kata sering keluar dari guru ya. Ya, itu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini sering yang keluar dari guru kata-kata. Kemudian kalau sebagai teman, nah itu lakukan untuk bapak ibu yang sudah kamu lakukan apa yang kamu apa ya? Contoh dari teman sebagai teman, apa yang harus dikatakan oleh guru, misalnya sebagai teman. Saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, yang ketiga sebagai pemantau. Sebagai pemantau, apa peraturannya, itu yang sering dikatakan oleh guru. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakinnya, kemudian kemukakan, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa. Jadi kata-kata yang harus diucapkan oleh guru ya. Dia sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau, atau sebagai manajer. Nah, contoh dari penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contohnya sering dilakukan oleh guru, patuhi aturan saya atau awas. Ini kata-kata yang sering keluar. Kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir, kamu selalu saja salah. Nah, itu sering dikatakan. Nah, itu kalimat penghukum, contoh dari penghukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, contohnya, atau ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini contoh dari pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, contohnya, kalau misalnya anak-anak berbuat masalah atau melanggar peraturan, ya biasa kata-kata yang kita ucapkan, kita dalam posisi sebagai teman. Nah, ayo bantulah demi bapak ya, nah ini, atau demi ibu ya. Ayo ingat, ayo ingat. Ingat tidak Ayo ingat. Ayo ingat tidak bantuan ibu atau bapak selama ini. Nah, itu perkataan guru-guru dalam posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Biasa itu yang kita ucapkan ke anak. Apa yang telah kamu lakukan
Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu biasanya kita ucapkan ke anak-anak kalau kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, kata-kata apa yang kita harus ucapkan? Pertama, apa yang kita yakin, kembali keyakinan. Apa kamu meyakininya? Ya, kita kembali ke keyakinan kelas tadi, ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini contoh dari posisi kita sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, sekarang restitusi segitiga restitusi. Nah, restitusi pengertian dari restitusi dari restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Jan Gosel melandaskan pada teori kontrol dari Jan Glasser. Nah, segitiga restitusi pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah pengertian dari restitusi menurut oleh William Glasser. Berlandaskan pada teori kontrol William Glasser. Pada saat guru berada di posisi manajer, yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, ini adalah restitusi. Ada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini menstabilkan identitas. Kemudian yang menstabilkan identitas kedua, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Contoh, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nah, itu contoh kita ajukan kepada anak. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ini contoh-contoh yang harus kita katakan kepada anak yang berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah berarti prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Nah, contoh, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Nah, pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan telah disepakati.
perilaku yang berlaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah kita sepakati ya. Itu misalnya kalau sudah ada keyakinan ada di kelas, berarti itu ya harus kita sepakati. Kemudian nomor 2, kesediaan orang tua yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian nomor 4 yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak berbuat kesalahan. Kemudian yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, dengan memperbaiki struktur penerapan seperti diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalah sendiri. Nah, dari sekian materi yang saya sampaikan, sekarang kita tanya jawab atau kalau ada yang memberikan saran kami persilakan dari Pak Harun atau Ibu Fauziah. Saran akan persilakan Ibu Hermani. Bagaimana Pak? Langsung saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, mengenai siswa di dalam keseharian kita, yang mana siswa pada umumnya setiap kita umpamakan kitab apel, apakah kita memberikan tugas pada siswa dengan segala pekerjaan, maksudnya sesuai apa yang dilaksanakan, tetapi siswa tersebut tidak sempat melaksanakan. Jadi apa yang kalimat apakah yang bisa diberikan kepada siswa agar siswa tersebut bisa menerima kalimat dari guru? Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tiap update pagi, update tiket yang apa ini yang terlambat Tidak melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh siswa. Jadi kalimat apa yang akan supaya siswa itu bisa menerima. Oke. Nah, kita kembali ke posisi kontrol tadi ya. Apa yang kita harus katakan ke anak-anak. Misalnya ibu di posisi apa? Harus ibu posisikan sebagai teman ya. Biasanya guru memposisikan sebagai teman. Misalnya orang yang tidak melakukan pikir. Apa kata-kata yang perlu kita lakukan? Kita katakan kepada anak-anak. Berarti kalau kita sebagai teman, ini biasanya kata-kata ini yang harus kita ucapkan ke anak-anak. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu ya bereskan. Misalnya dia tidak mau lakukan, berarti kita di posisi teman. Jangan ambil kalau kita ambil posisi penghukum berarti kata-katanya lain dari ada beda kata-kata yang kita ucapkan. Nah, biasanya begitu kan? Biar saja ibu yang Supaya mereka tidak tertekan, mereka punya ini, mereka sudah itu. Sama juga dengan guru-guru, ya. Oke.
Kami persilakan kalau masih ada Pak Harun. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, baiklah acara pada hari ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, pada hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas, atau yang dulunya keyakinan kelas itu aturan kelas atau sama dengan tata tertib sekolah. Nah, keyakinan kelas ini yang kita susun yaitu apa-apa yang kita lakukan di sekolah dengan yang di kelas atau yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ya, itu keyakinan kelas. Kalau dulunya itu tata tertib, ya, tata tertib. Sekarang sudah namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, kemudian yang boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, pada hari ini saya akan membagikan stick note. Ya, stick note ini anak-anak tulis di sini ya. Anak-anak tulis di sini apa-apa yang kita akan lakukan di dalam kelas. Ya. Baik dia dalam proses pembelajaran. Pokoknya anak-anak di dalam kelas itu ada aturannya, namanya keyakinan kelas. Nah, hari ini anak-anak akan menulis. Ditulis di sini apa-apa yang harus dikerjakan di kelas, yaitu tidak boleh dilakukan dengan yang boleh dilakukan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan statement. Nah, setelah ditulis, ditempel di papan tulis. Nah, caranya ditulis di sini. Yang anak-anak tulis di sini itu adalah yang boleh dilakukan ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, baiknya dalam proses pembelajaran. Nah, apa-apa yang anak-anak lakukan. Nah, kemudian itu ditulis di sini. Sesudah ditulis akan ditempel di papan tulis. Lagi di belakang. Nah, anak-anak tulis ya. Sesudah ditulis, kita akan tempel di papan tulis. Nah, apa-apa yang anak-anak tulis itu, hal-hal apa yang harus dilakukan?
yang dilakukan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang tentunya yang baik ya. Nah, itu yang kita tulis. Dan itu namanya keyakinan kelas. Hal baik, kemudian hal buruk. Hal baik itu apa? Misalnya kalau dalam sementara kita belajar tidak boleh mau apa contoh itu. Tidak boleh baik. Nah, tulis itu contohnya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Contohnya sementara belajar tidak boleh. Oke, contoh itu. Oke, silakan. Kemudian setelah ditulis kita akan tempel di depan kamu tulis. Kemudian yang anak-anak tulis itu anak-anak harus lakukan. Misalnya apa yang setelah anak tulis kita tempel di papan tulis. Nah, kemudian itu anak-anak akan lakukan di dalam kelas. Oke, silakan. Oke, sudah. Sekarang kita tempel di depan kelas ya. Yang sesudah, ayo tempel di depan kelas di papan tulis. Ayo silakan. Ya. Tempel di sini. Ya. Yang lain. Ya. Kasih lagi. Kasih rapi. Oke, ya, kasih rapi di bawah. Nah, ini anak-anak tulis di depan kelas atau ini adalah kesepakatan anak-anak ya. Kesepakatan ini harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Nah, Bangun dan bukalah matamu, saatnya